kita singgah beli kopi di jalan ya, ya kata paman. Akhirnya kita singgah beli kopi di jalan, kita sampai sana kita sharing nih, coba untuk berdebat lah kan. Jadi paman itu dulu kuliahnya memang di Bandung, jadi sedangkan saya sekolahnya di Yayasan Katolik, jadi sedikit paham tentang apa namanya agama Katolik. Jadi saya paman dulu itu kuliahnya di Pulau Jawa, pasti paham tentang Islam dong. Nah, gimana kalau kita debat? Akhirnya kita berdebat, saya berdebat dengan paman sampai nggak ada yang bisa, saya nggak mau ngalah juga paman cuma gitu. Akhirnya sampai terakhir paman bilang ke saya, coba kamu pikirin ini baik-baik, bisa nggak Tuhan itu punya anak? Iya ya, kata saya ya. Kan jadi saya berpikirnya itu langsung ke, kalau misal saya berpikir itu langsung ke kan Yesus itu disalib ya, disalib, setelah itu artinya mati di kayu salib, Yesus itu mati di kayu salib. Nah, siapa yang cabut nyawa Yesus gitu? Bayangkan kalau Yesus itu Tuhan, langsung diazab itu ya. Ya kan, murka ini ya, itu harus diazab itu. Tapi benar sih, nubuatan itu terjadi. Itulah kan ada. Jadi sebelumnya begitu saya cara dakwahnya, saya kasih bikin dia berpikir lah, berpikir sendiri. Akhirnya dia sendiri yang bilang ke saya, kakak, saya mau ikut kakak ke Bandung. Itu waktu umur berapa adek? Tamat SMP kelas 2-an lah. Hmm. Nah, saya mau ikut, saya pokoknya kayak tadi saya dakwahnya itu suka ngasih tahu gitu, oh begini begini begini. Akhirnya tertarik sendiri tuh. Mungkin beliau ngebandingin juga sampai bukan saya tanpa saya mengajak atau gimana, dia yang malah hubungi saya. Jam 8 itu paling santer jam 9 saya sudah bangun. Betul. Saya buka Komal, tidak ada apologet yang bangun. Atau mereka sibuk. Mungkin mereka butuh ini. Betul. Kayaknya butuh ini. Karena begitu saya buka Komal pagi-pagi, saya cari mana ini Ya Komal. sering, sekarang ini kok nggak ada yang buka. Oh, Iya. siap bang, siap bang. Tadi pagi, kemarin begitu terus. Jadi gimana mau dakwah kita ini bagus? Sementara saya mau solo, jaringan nggak bagus. Gitu. Kita kalah sama Pak Bom Bom. Nggak ada yang seperti Pak Bom Bom. Bisa 12 jam, 13 jam sendirian. Iya, betul. Jadi ya teman-teman apologet, dan bukan juga hanya apologet, Dinda. Siapapun, netizen kan juga ikut begadang. Mereka juga ikut tepuk tangan, mereka juga ikut ribut, tertawa. Maka ini, mereka butuh ini. Suplai nutrisi untuk menjaga kesehatan. Ini ada mau madu dan murah. Saya agak kaget. Berapa harganya? 40.000. 40.000. Sebanyak ini, Masya Allah. Allahu Akbar. Kenapa murah, teman-teman? Karena beliau langsung connect dengan sumber, dengan penghasil madunya. Bukan melalui banyak tangga-tangga, tapi Nah, kita ambil. langsung di tempatnya. Jadi murah. Jadi teman-teman netizen, silakan pesan madu ini di saudara kita. Di link deskripsi sudah ada juga. Ada di deskripsi ya, sehingga ya kita nonton itu bisa kuat. Percuma juga untuk nanti tidak masuk juga ilmunya kalau gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita semua, kesempatan kali ini kita akan bincang-bincang dengan saudara mualaf kita yang berasal dari mana? Nusa Tenggara Timur. Ya, provinsinya, maksud daerahnya. Timur Tengah Selatan. Tepatnya di Amanuban Timur. Oke, nama kampung? Desa Waekam. Oh, Oekam juga nih ya. Iya. Ya, jadi ini teman-teman kita dari Oekam ya, kampung yang ada di Oe ya. Kalau boleh tahu, ini mualaf? Iya, betul. Mualaf temannya Temannya saya, teman Fajar. teman Fajar ya. Temannya Umur berapa sekarang? Saya 2004, 21 tahun. 21 tahun sekarang, Iya. Masya Allah, besar ya. Lebih tua siapa? itu saya. Lebih tua aja. Kan mukanya masih imbang. Baby face, mantap. Kalau boleh tahu, dari Soe, Iya, betul. mualaf. Mualafnya di Bandung, syahadatnya. Syahadatnya di Bandung juga. Itu dulu di Oekam, artinya merantau ke Bandung. Iya, betul. Merantau ke Bandung, syahadat di Bandung, terus sekarang di Pondok ya. Iya. Pondok di Mojokerto. Mojokerto. Jauh kali dari Bandung ke Mojokerto.
dapat beasiswanya di sini. Masya Allah, dapat beasiswa di sini ya. Anda sempat di Bandung? Ini kalau saya di Bandung, sempat di Bandung. Ini juga di Bandung. Saya juga Pondoknya dari SMP sampai SMA di Bandung. Oh, SMP, SMA di Bandung, Iya. lalu sekarang di sini. Iya, kebetulan di sini ada beasiswa kuliah gratis, makanya di sini. Mencari yang beasiswa ya. Iya. Kalau boleh tahu nih, dulunya Kristen, Katolik. Katolik. Iya. Katolik, terus dibilang Bapak ini ya salah satu petinggi di gereja, Iya, katekis ya. katekis. Iya, katekis. Katekis itu jabatan apa sih? Jabatan kalau mungkin di Islam itu kayak ustadz juga. Jadi beliau dipercaya untuk kayak ada acara apa beliau yang mimpin doanya, atau misalkan di gereja ada doa-doa yang perlu di ini sama beliau begitu. Itu boleh utang, boleh utang. Itu dapat gaji. Eh Kalau sampai gaji sih saya kurang tahu. Oh, Ya, tapi Bapak pekerjaannya apa? petani. Oh, dia petani. Petani tapi Sambil jadi aktif, katekis. iya. Enggak, kalau dia full time katekis, artinya kan pasti dari situ kan, nggak mungkin dari yang lain gitu. Itu sudah lama Bapak di situ? Oh, sudah lama banget. Sudah lama di Katolik, jadi Iya. katekis ya. Ya, artinya itu istilahnya pembantunya pastor lah ya, Iya. membantu pastor ya. Beda sama Romo lagi ya. Iya. Kayak misalkan nih, misalkan hari Minggu ini mau bawa lagu nih, nanti beliau yang pimpin gitu, buat latihan, core, gini buat begitulah. Istilahnya lebih ke arah ngatur-ngatur lah ya, ngurus-ngurus. Iya. Misalnya gereja apa yang kurang, apa yang mau dibeli, kurang istilahnya untuk tim apa yang nggak ada, itu yang ngurusin ya. Iya. Ya, kalau boleh tahu, kok bisa Islam? Ya, jadi waktu itu memang sebelumnya itu juga kayak belum kenal Islam, saya belum begitu, malah saya menganggap Islam itu jelek gitu. Nah, di contohnya seperti di waktu saya pertama kali lihat teman-teman sholat asar, dalam hati saya itu kayak orang gila gitu kan. Maksudnya Itu kan apa dulu? waktu masih Katolik, waktu masih SD, Masih di Iya. lihat siapa yang sholat asar? lihat teman-teman, misalkan saya datang nih main ke kampung kakek, terus misalkan lihat teman-teman seperti Pak Fajar juga yang lain juga kayak sholat asar kan gerakan ya. Kalau misalkan sholat isya dengan maghrib ada bacaannya, ini cuma bergerak saya dalam hati kayak orang gila gitu. Apa gilanya gitu? Iya, maksudnya gerakan-gerakan kayak tebu gitu. Maksudnya di saat itu, di saat saya masih apa namanya masih non. Nah, akhirnya saya kan dulu di sana itu SD, saya tamat SD itu pindah 3 sekolah baru saya tamat. Karena memang termasuk anak yang lumayan nakal ya. Nah, tapi kesini jadi kayak misalkan libur panjang nih. Contohnya saya tamat SD itu memang saya sekolahnya itu juga dimasukin di asrama Katolik itu. Jadi banyak belajar tentang agama Katolik, banyak belajar doa-doa, terus apa namanya ya pokoknya banyak belajar tentang agama Katolik. Nah, di saat saya beres SD, itu libur panjang, saya main ke rumah paman. Di satu kampung itu juga, Iya, di kota Soe. di kota Soenya. Iya. Nah, karena di situ bulan puasa, jadi paman itu biasa nggak masak di rumah. Jadi kalau habis udah mau maghrib nih kita ke masjid bareng-bareng biar bisa makan di sana. Jadi pulang nggak perlu repot masak. Bapak paman agama apa? Muslim. Oh, pamannya Muslim. Iya. Loh, kok bisa Muslim? Jadi sebenarnya mama saya itu dulu Islam, Oh. sama seperti bapaknya Ustadz Fajar. Cuman ikut papa. Ikut bapak jadinya Jadi Katolik. Katolik, ya. Paman Islam jadi ngajakin makan di masjid. Di masjid. Di masjid kok ada makanan? Buka puasa. Buka bersama biasanya di sana. Jadi ada bukber di situ. Oke, terus Nah, di situ kan setelah itu
biasanya ada kultum, kayak kultum gitu. Nah, saya duduk, saya dengerin gitu. Ustadznya cerita tentang kehidupan Imron, bapaknya Maria. Saya duduk, saya bandingin, ini mirip-mirip kisah Yesus ini, mirip-mirip Yesus ini. Nah, akhirnya sepulang dari masjid, saya coba ajak paman-paman, kayaknya kita sampai sana kita duduk sharing dulu deh. Kita singgah beli kopi di jalan ya, ya kata paman. Akhirnya kita singgah beli kopi di jalan, kita sampai sana kita sharing nih. Oh, coba untuk berdebat lah kan. Jadi paman itu dulu kuliahnya memang di Bandung. Di Bandung, jadi sedangkan saya sekolahnya di Yayasan Katolik, jadi sedikit paham tentang apa namanya agama Katolik. Jadi saya paman dulu itu kuliahnya di Pulau Jawa, pasti paham tentang Islam dong. Nah, gimana kalau kita debat? Akhirnya kita berdebat, saya berdebat dengan paman sampai nggak ada yang bisa, saya nggak mau ngalah juga paman cuma gitu. Akhirnya sampai terakhir paman bilang ke saya, coba kamu pikirin ini baik-baik, bisa nggak Tuhan itu punya anak? Iya ya, kata saya ya. Kan jadi saya berpikirnya itu langsung ke, kalau misal saya berpikir itu langsung ke kan Yesus itu disalib ya, disalib, setelah itu artinya mati di kayu salib, di situ mati di kayu salib. Nah, siapa yang cabut nyawa Yesus gitu? Kalau menurut pendeta Yusuf Manubulu, setan, iblis. Iblis. Ada yang ngomong kayak gitu, itu Yusuf Manubulu, itu mati juga sama pendeta lain. Iya, tapi memang tidak ada di Injil. Ya, Nah, yang mencabut nyawanya. Iya, jadi Yang mencabut nyawanya, ya nggak tahu, Allah tapi, Bapa. Nah, ya, di situ adanya Allah Bapa. Nah, kalau manusianya ya logis lah. iya. Nah, kalau dibilang Allah Bapa berarti Yesus itu bukan Tuhan yang benar-benar dong. Berarti dia punya Bapak lagi atau ya seperti itulah. Nah, kan paman nanya, seandainya kamu so pikir pakai logika masuk nggak? Yesus itu adalah anak Tuhan. Saya juga kurang percaya itu. Nah, dari situ kayak mulai udah nolak-nolak nih. Misalkan setiap baca di Injil atau di apa di hati itu kayak kurang nerima, kayak nolak, banyak pertanyaan yang muncul. Akhirnya kesini saya malah kayak lebih menarik untuk mempelajari Islam. Saya lebih menarik dan di situ dua orang yang paling lebih banyak saya tanya, bahkan kadang saya pancing mereka dengan berdebat, itu paman saya juga, Ustadz Fajar. Masih di situ tuh. Ya, masih Belum di. merantau ke Jawa. Saya sudah sana tapi balik. Oh, lagi balik. Ya, nah apa namanya kayak pokoknya saya cari tahu tentang Islam dulu. Saya pengen bandingin gitu. Saya pengen bandingin. Akhirnya sudah mungkin sampai di mana Allah kasih hidayah juga. Jadi saya minta jadi di pikiran saya waktu itu untuk saya masuk Muslim, bukan saya bilang agama Katolik sebelumnya agama yang jelek atau bagaimana, tapi agama Islam yang saya milih untuk masuk agama Islam karena agama yang sempurna menurut saya. Nah, akhirnya saya datang nih ke orang tua. Nah, kan udah mau pendaftaran baru nih masuk ke SMP. Saya datang ditanyain mau didaftarin di mana. Di semua SMP saya nggak mau. Terus maunya di mana? Kata saya di MTS. Nah, di sini Bapak bilang aja kau masuk Islam, gak usah bilang mau masuk sekolahnya di MTS. Saya bilang ya sebenarnya saya pengen masuk Muslim. Nah, di situ marah Bapak, marah. Akhirnya pokoknya kita ribut lah di situ, kita ribut dan di situ ada paman juga, jadi kita ribut di situ. Akhirnya paman nenangin, ya udah saya bawa dulu ke rumah, nanti di sana biar nanti dia tenang baru dia pulang lagi. Nah, Bapak setuju. Akhirnya saya datang ke rumah paman. Nah, di situ karena saya sering ke masjid, habis sama-sama bukber, orang lain sholat saya nggak ikut sholat, mulai malu saya. Oh, Ya, orang bikinnya lah, jadi orang asing sendiri. ya. Akhirnya saya bilang ke paman coba ngajarin cara pakai sarung tuh kayak gimana. Nah, akhirnya Ya, yang aku bingung ini, kan lu bilang mau masuk Islam, Ya. kan lu bilang mau masuk Islam.
Bapak tuh nggak nyalain paman, ini pasti gara-gara kamu nih pengaruhi anak saya gitu. Oh enggak, karena saya sendiri yang ngomong. Jadi saya datang ke paman juga, apa namanya, dulu saya di situ biasanya kalau saya hilang itu nggak dicari, karena memang sudah begitu Ya, dari sananya, iya anak nakal juga. Nah akhirnya saya sampai rumah paman itu bukan bukan saya, kadang itu bapak datang malam-malam nyariin saya buat masukin lagi ke asrama itu. Nah kadang dicari seperti itu, datang malam-malam, kadang jam 10 malam, jam 11 malam, akhirnya kalau datang saya kabur. Kadang paman bilang, duduk ketemu dengan bapak ngomong walaupun sebentar, kamu maunya gimana itu bilang aja sama orang tua, tapi saya nggak mau, saya terus kabur gitu kayak Kenapa takut dipukul? eh, nggak tahu juga ya, waktu itu memang masih umur 14 tahun, tapi yang ada itu saya pokoknya gimana pun caranya saya harus masuk muslim. Jadi saya hindarin bapak, akhirnya pokoknya saya udah mulai ikut sholat karena saya minta paman, paman saya mau ikut sholat. Akhirnya ya sudah diajarin cara pakai sarung, cara berwudu, habis itu sholat tuh di belakang imam. Jadi kata paman pokoknya imamnya pergerakannya gimana kamu ikut aja. Tapi sebelumnya saya udah lihat sering lihat, udah hafal gerakan-gerakannya. Akhirnya pas pulang besoknya disuruh mandi besar. Nah setelah itu pokoknya saya udah ikut puasa. Syahadat enggak? Belum masuk Islam itu aja ikut-ikutan. Ikut-ikutan Ikutan ya. ya. Ya, ikut puasa, ikut sholat, bahkan Al-Fatihah saya udah hafal kan, setiap tarawih itu ya ikut Dia hafal karena jadi mendengarkan terus. Iya, ya. akhirnya karena memang mungkin saya sendiri, terus misalkan paman saya juga tahu watak bapak saya itu seperti apa gitu kan, karena memang dulu apa namanya, saya masih kecil itu kita bareng-bareng satu kampung dengan Ustadz Fajar, masih tinggal di pokoknya satu kampung lah. Nah tapi di waktu saya udah kelas berapa, kayaknya kelas 5 apa kelas 4 itu sempat ada masalah tuh, masalah begitulah, karena kan di situ kakek paman-paman saya Islam, di situ papa yang Katolik, jadi kayak papa kurang suka, inilah kita pindah aja. Oh, di situ ya buat pindah. Iya bapak kurang, ya begitulah pokoknya kita pindah, jadi kita pingin udah jauh dari musola. Nah akhirnya saya karena sering datang bapak ke rumah paman nyariin, saya dititipin di Ustadz Abu Bakar. Ustaz di situ. Ya Ustadz di situ Abu Di Bakar Koekam atau Koewe? di Soe, di kota Di Soenya. Suin, ya, di kotanya. Ya di kotanya. Saya apa namanya, dititipin di situ sambil cari cara nih bagaimana supaya kita bisa ke Bandung. Akhirnya diurusin tuh sama paman, nggak tahu gimana dapat tiket Betul. ke Bandung. Langsung berangkat ke situ. Ya langsung berangkat Langsung berangkat, baru disyahadatkan di Bandung. Persis. Ya di Persis. Di mananya? PP pusat Pusat Ya. Persis Bandung. Kota Ya, Bandung. di Masjid Piada. Itu sendiri kemarin waktu berangkat dari sana. Waktu berangkat ya sendiri. Jadi diantar paman sampai di bandara. Itu saya Benar Kupang kan nanti? Iya. ya di Kupang. Itu saya datang dengan pakaian yang saya pakai, saya nggak bawa apa-apa lagi. Terus dibekalin HP BlackBerry. HP paman tuh BlackBerry yang tombolnya banyak banget. Dibekali itu pokoknya saya diajarin kalau ada yang nelpon tekan yang biru ini. Lo dulu sebelumnya nggak pakai HP? Nggak pakai sama sekali. Itu waktu itu Nokia juga masih jarang di sana. 2017 itu. 2017 masih ada Nokia di situ. Sampai sekarang masih ada. Di Jawa sudah modern, di sana belum modern. Ya, Sanusi. Nah, akhirnya datang tuh transit di Surabaya. Naik Citylink. Di situ saya masih puasa. Jadi dari Soe datang ke Kupang itu banyak yang kasih jajanan di jalan. Berapa jam? 3 jam ada. Kalau Jakarta 3 jam. Saya jemput di Jakarta dia. Jadi nggak masuk dari Soe ke Kupang. Oh, dari Soe ke Kupang kurang lebih 2 jaman. 2 sampai 3 jam. Iya, 2 sampai 3 jam. Hmm. Dari Soe transitnya di Surabaya. Di Surabaya. Oke, terus Nah, apa namanya?
Itu kasih jajanan maksudnya gimana dari Suai ke Waktu di travel itu banyak yang dulu saya imut. Jadi banyak yang yang masih kecil lah. Iya, ya, kecil. banyak yang kasih jajan di jalan karena posisi saya puasa. Nah, sebelumnya itu sepaham saya puasa itu nggak boleh nelan apapun termasuk air ludah. Jadi saya tahan tuh dari Soes sampai Kupang. Pokoknya orang tanya mau kemana deh, pokoknya gitu. Akhirnya eh, pas di pesawat juga sama. Di pesawat juga sama. Saya nggak bisa ngomong, saya nahan itu. Oh, enggak, cuma yang aku bingung kasih jajan itu kenapa? Karena tahu dia mualaf? Bukan, Atau kasih Enggak, jajan karena memang masih kecil, lucu dan masih lucu. kecil. Orang yang kasih kasih jajan siapa? Orang-orang Orang-orang yang satu Satu travel sama dia. satu itu. travel. Kemudian dari luar jendela kasih makan. Enggak. Apa itu? Ya, di waktu di pesawat juga dikasih dari Kupang ke Surabaya dikasih roti, terus dari Surabaya, nah di situ saya hampir hampir hilang di Surabaya. Sampai Surabaya saya nggak tahu kalau ada transit. Saya pikir sudah sampai, saya keluar cari Ustadz Fajar. Ini mana nggak nelpon, saya mau nelpon nggak tahu cara nelpon. Turun dari pesawat. Ya, Terus terus saya keluar tuh nanya, terus ada security nanya, Mas mau kemana? Saya jawab aja mau ke Jakarta. Ini masih di Surabaya. Pokoknya ikutin di barisan itu, check in lagi, nanti naik ke pesawat masih lanjut lagi. Akhirnya sudah naik lagi di atas pesawat, kedengaran suara azan. Tapi di situ saya masih lihat matahari tuh. Jadi orang-orang pada buka puasa, saya belum tenggelam, saya nggak boleh buka puasa. di dalam pesawat. Ya, akhirnya sampai di Jakarta itu sudah pokoknya habis maghrib lah. Jadi udah lihat ke bawah itu udah pada terang semua. Kan di sana itu jarang. Jadi saya biasa lihat itu saya pikir Indonesia itu sama seperti Kupang yang dimana listrik masih jarang. Begitu saya pikir seluruh Indonesia itu kayak gitu. Jadi yang banyak listrik yang misalkan kita nonton di film Rambo dan lain-lain itu di Amerika. Pikir Jakarta tuh mirip sama Kupang. Iya, begitu setahu saya. Nah, akhirnya udah mau sampai nih, di mana suruh pakai sabuk lagi. Kata saya, ya Allah, saya diikat ini nanti gimana? Saya pikir saya diculik. Ya Allah, saya diikat nggak bisa kabur. Saya pas lihat ke bawah, terang Komunikasi semua. gampang ya. Biasa anak kecil masih umur segitu kan harus lampirkan kakak, harus ada apa ya istilahnya nggak gampang lah gitu. Iya, Dikasih untuk ini situ. lampirkan kakak bawa kakak juga. Oh, dikasih. Kakak terus diantar sampai mana sampai Oh, pamannya ikutin check up, Iya. check in. check in, terus Check in. dititipin ke Jakarta. Iya. Nah, akhirnya turun di bandara di Jakarta, Soekarno-Hatta. Soekarno-Hatta. Ustadz kan nggak bisa keluar, jadi saya perlu naik kayak semacam busway lagi buat keluar. Iya, ikut turun dari pesawat, ikut mobil kan. Iya, Ikut busnya. busnya keluar. Baru ke Iya, akhirnya itu sekitar habis saya sampai sana Isa, pokoknya habis itu ketemu dengan Ustadz Fajar sekitar jam 11. 11 malam. Iya, Karena anaknya bingung nih. nyarinya yang susah. Susah. Ini nggak kecarian waktu itu. Nah, ngasih tahu saya di pintu masuk 3 katanya. Nah, saya bingung pintu masuk 3 yang mana. Pintunya kebanyakan anaknya juga bingung kan awal masih kecil juga. Saya cari dia, Saya dia cari hampir saya. hilang, saya udah Terminal 2 atau 3? Berapa ya, lupa. 3 katanya waktu Tiga, itu pas tiga. telepon ngasih taunya kayak gitu. Nah, itu saya pokoknya di atas pesawat itu saya udah takut, ini jangan-jangan di New York ini, kata saya, di bawah terang semua. Lampunya. Iya, tapi sampai sana saya lihat orang-orang, masih banyak yang hidungnya pesek, masih di Indonesia ini. Masih Indonesia. Iya, terus pas mau keluar lihat security-nya orang Papua kan masih keriting, ini Indonesia selamat saya gitu. Tapi pas nyari beli yang susah, akhirnya. Kok nggak pakai handphone ya? Iya. Ini kan belum bisa pakai Jadi saya bekal HP BlackBerry, tapi saya nggak bisa nelpon. Pokoknya saya nunggu kalau bunyi saya tekan yang biru. Ngomong. Tapi bunyi. Nggak bunyi dia. Kenapa nggak bunyi? Saya telepon. Saya datang sekali di ruang berapa, saya di pintu gerbang 3 kalau nggak salah, lupa, agak lupa. Tapi saya bingung kan. Nah, anaknya yang saya udah tunggu situ pan, anak muter, orang-orang keluar semua. Anaknya gua keluar. Jadi beliau nanya saya, nanti kamu keluarnya lewat Oh, bisa telepon tadi. ya terminal berapa? Ya saya bingung. Terminal berapa? Saya bingung. Akhirnya nanya juga masih malu-malu.
Saya masih malu-malu, jadi Kan malu bertanya saya sesat di jalan nanti. berusaha sendiri. Akhirnya itu mungkin jam 8 kita sampai sana, ketemu Ustadz jam 11 malam. Akhirnya di situ saya udah lapar juga karena puasa, Oh, belum buka itu? belum buka. Nah, di situ baru saya buka puasa, terus ditawarin sama Ustadz, mau minum teh yang manis apa teh biasa. Nah, karena di Nusa Tenggara Timur itu nggak ada teh biasa, nggak ada teh tawar, jadi ada teh manis semua. Jadi saya pikir semua teh itu manis. Nah, terus ditanya sama ibu itu yang jual, mau teh yang manis atau yang biasa? Kata saya, kalau manis nanti terlalu manis. Yang biasa, Bu. Terus dibikinin tuh gelas gede, pas minum nggak ada manis-manisnya. Saya emosi lihat ibu-ibu, kalau nggak ada gula nggak usah bikin teh gitu. Mulai saya di situ. Aduh. Akhirnya di situ juga ditawarin, mau bala-bala nggak? Lah bala-bala. Bala-bala ini saya pikir makanan yang dari luar negeri. Tahu-tahu bakwan. Kan kalau di Kupang memang ada tapi namanya bakwan. Di sini bala-bala, kan saya bingung. Iya. Ini Oh, juga pas ke sini tuh ah, perjuangan ini anak ini. oh iya. Kita juga yang saya ceritakan Ustaz itu sampai dilaporkan juga. Iya. Dilaporkan. Iya, Oh, Mas Fajar yang dilaporin. Sama Iya, paman. sama paman, karena waktu sampai setelah syahadat, eh, saya difoto pegang Quran pakai kopea. Nah, paman posting di FB, alhamdulillah gitu kan. Ponakanku Ya, sudah- ya bersyukur. Login. Sudah login. Gimana? Sudah login ya. Nah, di situ kan bapak nggak pegang HP Android ya, tapi kakak-kakak walaupun HP-nya masih yang BlackBerry tapi bisa main Facebook. Ya. Jadi lihat nih, akhirnya kasih tahu bapak. Bapak marah itu, bapak marah besar. Akhirnya Tapi kan nggak tahu nomor antum, Bapak tahu. iya nggak tahu, tapi maksudnya bapak marah, paman yang di Soe yang jadi sasaran. Akhirnya dilaporin tuh sama Ustadz Fajar, karena setahu mereka saya di sini ikut, iya ikut Ustadz Fajar yang ngurus itu paman saya, karena memang waktu saya hilang terakhir itu saya dengan paman saya. Dan memang tuh untuk masuk Islam, dan buktinya sudah jelas, saya pakai kopiah dan pegang Quran, foto lagi. Akhirnya paman sempat ditahan 1 malam. Paman sempat ditahan, Ustadz Fajar ditelepon tiap hari dari Polda ya, Polres. Polres. Ya, Polres Soe. ya ditelepon. Akhirnya saya sudah tidak tahan, waktu itu saya masih dititipin di tempat itu buat mau belajar kayak wudhu, sholat. Ustadz Fajar kan bawa HP ini. Om, kamu sudah di penjara. Hah? Saya kaget. Ya, udah 1 malam itu. Nah, saya kaget. Akhirnya saya terima teleponnya, saya ngomong sama polisinya. Kebetulan polseknya itu orang Muslim. Saya ngomong orang Flores, beliau. Saya bilang sebenarnya saya tidak ada yang dipaksa dan tidak ada penculikan umat di sini. Sebenarnya saya sendiri yang mau gitu. Jadi malah saya juga saya di sini masih istilah masih Halo, Nadim, Nah, terus suara. di sini istilahnya saya masih nyampe dan belum ada omongan terima kasih ke paman juga karena udah ngurus saya bisa sampai Bandung. Artinya kan sebuah cita-cita tercapai, dan apalagi setelah juga saya merasa berutang budi kepada beliau yang sudah berjuang untuk menjemput saya sehingga saya bisa syahadat. Nah, malah dapat yang gak enak ini. Nah, akhirnya saya ngomong tuh, akhirnya mungkin langsung keluar dari sana. Dari situ ayah sudah mulai marah. Ayah marah dan kita nggak pernah telepon. Pokoknya saya dari SMP sampai selesai nggak pernah berkomunikasi dengan orang tua. Mama, Dengan semua keluarga sama. Mama marah juga. Marah. Mama juga marah. Semua marah karena dia keluarga Kristen. Kan Tapi kan Mama pernah di Islam. ya tapi kan sudah masuk. Malah menurut saya mama itu yang paling keras. Yang paling keras. Mama lebih keras Mama. Soalnya kan keras. orang tuanya itu selain di gereja itu juga tim doa di tim doa. Tim doa. Tim doa di situ. Iya. Oh ya, istilahnya kan Orang-orang kesini di rumahnya tiap hari. masa kamu tim berdoa tapi anakmu sendiri Iya. masuk Islam. Jadi memang masih sampai sekarang. Makanya kayak misalkan kemarin saya pulang ke sana itu saya kaget karena kayak mereka orang tua ngasih tahu kepada semua orang yang di dekat mereka itu kan, saya
bukan muslim. Makanya kayak kalau saya di sana itu mau ke, contohnya waktu saya pulang itu sering ke rumah itu pakai baju koko gini, mama marah. Jangan pakai baju Jangan koko. pakai ini kopea, jangan, kalau bisa pakai baju kaos aja. Nah di situ baru saya duduk, saya renungin, oh begini ya ternyata. Nah kayak misalkan pernah ngedoa, pernah kita doa di situ ada namanya doa rosario di rumah. Nah di situ saya datang, apa namanya, kita duduk begini terus doa, kan giliran tuh, Ya. giliran saya dikasih lilin buat berdoa, saya nggak mau, saya kasih lagi ke mama. Tuh, orangnya ngeliatin semua dong. Iya, tapi saya nggak mau doa, saya kasih, maksudnya ya saya muslim lah. Jadi apa ya, di rumah itu terkadang banyak jebakan ya, misalkan kayak pagi-pagi nih bapak pura-pura berangkat ke gereja sendiri nih, jalan kaki jam 6 itu beliau udah sampai gereja. Nah mama saya udah siap-siap mau berangkat, siapa yang mau antar pakai motor, gak ada, akhirnya ya sudah saya ngantar. Nah saya antar tapi disuruh harus ganteng, harus pakai yang rapi, harus ngantar ke sana. Ya udah saya ngantar, jadi dapat 2 fitnah di situ. Saya saya ke sana pulang, kata paman kamu ikut gereja ya, kata saya. Oh enggak, ini ngantar mama. Memang sampai sana saya nggak ikut masuk ke dalam, gitu kan. Jadi ya gimana ya, kayak di rumah juga mama pernah nyimpan minyak kelapa yang di situ udah beku. Nah itu mirip-mirip minyak B2. Saya buang nih, jangan-jangan mau jawab ke saya ini, saya buang tuh. Saya buang terus, pagi-pagi mama mau goreng kan, cari mana minyaknya, saya juga aduh rasa berdosa, saya juga ikut cari, ya di mana ya, kok nggak ada. Saya juga buat cari begitu. Terus yang lebih hati-hati karena kan di rumah biasanya konsumsi itu dan apa namanya barang-barang kan pasti ini, atau misalkan saya nggak boleh sholat di rumah atau gimana gimana. Soalnya di kamar kan nggak ketahuan. Ya kecuali begitu, tapi kayak kelihatan Nggak boleh. ya nggak boleh. Mati. Pokoknya saya pernah tuh bawa motor orang tua tuh datang ke masjid, karena ini saya terpaksa, ini hari Jumat, ini kalau saya nggak Jumatan gimana. Akhirnya datang pulang, habis saya diterima, pokoknya dipukul juga, Nggak boleh. bahkan saya kena pukul juga. Jadi Gara-gara pakai motor. ya pakai motor datang ke masjid. Jadi nanti katanya orang-orang nanti bilang ini apa namanya, Bapak. motornya bapak kok nggak pernah kelihatan di gereja tapi tiba-tiba di masjid, dapat pukul saya. Nah begitu, jadi saya walaupun pulang ya seringnya di rumah saja, seringnya kayak misalkan ya sekali lah datang ke rumah begitu. Tidur tetap di rumah. Tetap nggak tidur, kebanyakan di rumah saja. Dia tidur ke saya, ke rumah saya anjurkan ke rumah saya atau ke musola, tidur bareng di musola. Tidur. Itu pas puasa doang pulang ke situ atau Oh yang maksudnya kemarin yang balik, ini cerita ini yang kemarin yang balik, yang Saya sudah ceritanya Islam. barusan kemarin pulang, saya bikin KTP Kemarin bulan berapa? 8. 8 Oh, bulan 8 Agustus. kemarin Balik. pulang. Iya, gara-gara mau buat KTP. iya. 1 bulan di situ. Atau berapa lama? Iya, 1 bulan lebih lah. 1 bulan lebih ya. Lebih. Nah, maksudnya itu Gitu. dia dari awal masuk Islam sejak berapa? 7 tahun ya lalu. Dari 2017. Sudah 7 tahun lalu. Itu sudah tidak menerima dia kalau Iya. Islam. Sering Jadi- kan dia masuk apa di pondok, saya kan megang HP, dia nggak megang HP. Orang tua yang nelfon ke saya, apa? Tolong bilang kayak Heri, namanya Heri, nama panggilannya Dulu Heri, nama Kristennya. Tunggu, dari tadi nggak ngomong. Ini namanya tadi apa? Lucianus ya? ya Lucianus. Dari tadi belum nanya nama Lucianus ya. Ya. Di KTP masih Lucianus karena ikutin ijazah SD. Dia ikutin akte lahir lah. Ya, Lucianus ya. Lucianus. Ya nggak apa-apa sih. Bahkan Nah. ada nama Kristen Lucianus Lucianus Heri Soleh, dari Soleh. Ya. marganya Soleh, Soleh. Lucu ya marga Soleh. Memang SOLE. Oh Soleh, soalnya. bukan Soleh kan Soleh. Enggak. Nah, akhirnya memang di waktu di Bandung juga dapat banyak sekali ujian. Misalkan pernah tuh dimasukin ke pondok terus saya nggak betah, kabur dari pondok, mau datang gue Fajar takut. Oh, saya Malu. iya, akhirnya kayaknya 1 bulan tuh saya di luar, nggak masuk rumah, nggak masuk pondok, nggak masuk rumah. Saya muncul kayak gembel. Tinggalnya di mana? Tidurnya di mana? Pokoknya tiap hari itu saya ngelilingin rel kereta tuh.
banyak makan di situ, banyak pokoknya saya sudah pernah hidup di hutan jadi Jambu apa dia makan, dia mau balik dari pondok, dia kan nggak betah di pondok terus kabur dari pondok. kabur. Dia mau datang ke saya di masjid, Iya, di masjid. takut Dia takut saya marahin dia. saya dimarahin. Jadi tidurnya di jalan. Dia di jalan, dalam kondisi saya tidak tahu juga kalau dia, saya kira dia masih di pondok. Ternyata dia nggak, Sudah kabur. Nah, Jadi di jalan. di jalan dia. Selama berapa lama? sekitar 1 bulan ada. 1 bulan. 1 bulan. Yang dimakan Ya Pokoknya apa yang ada di luar saya hajar. jamu mungkin. Jambu. buah-buahan. Ya kan di rel kereta itu banyak makanan, ada pisang, ada singkong. Bukan di rel kereta, pinggir-pinggirnya itu ada kebun-kebun. Banyak kalau Rel ya mati kalau kereta. Ya, maksudnya. Jadi apa namanya? Nah, sebenarnya di pondok pertama kali itu yang bikin saya nggak betah, karena di sana itu mereka semua ngomong bahasa Sunda, sedangkan saya ngomong logat masih logat Beta Kupang. sonde. Jadi sekali saya omong walaupun itu saya serius dan tidak lucu sama sekali, orang tertawa sampai perut sakit. Ini yang bikin saya bingung dan kabur dari pondok. Ya, culture. ya. Dan Ada perbedaan culture ya. saya udah coba belajar bahasa Sunda walaupun saya bisanya punten gitu kan. Walaupun ya saya omongnya masih punten. Jadi orang tetap tertawa. Saya udah bisa ini tapi orang tertawa karena logat saya masih bukan Logat Sunda. punten yang ada. Nah, jadi pokoknya saya selama 1 bulan itu saya di luar. Saya pulang-pulang ketemu Ustadz sampai nangis lihat saya karena Itu mandi nggak? Nggak mandi. mandi. Saya lihat musola yang kosong, saya mandi, habis itu jalan lagi. Pokoknya saya bikin bukan hampir lagi, memang kayak gembel. Nah, Ya karena memang nggak semua orang bisa gitu. Ini tapi Iya. sanggup gitu ya. nah dari situ saya berusaha cari nomor orang tua. Saya udah putus asa tuh. Dulu saya masih di Katolik enak-enak, apa-apa tinggal omong ke bapak. Sekarang masuk Islam jadi gini semua. Ya kan berantakan. Mending saya cari nomor orang tua deh, saya telepon. Yang penting saya dibeliin tiket dari sini, saya pulang sampai sana mau balik lagi Katolik, bodo amat. Udah gitu. Nah, Sempat kepikiran mau balik Katolik waktu iya, itu? waktu yang saya bilang saya di luar 1 bulan. Gembel. Iya, karena kan ya istilahnya kayak merasa sendirian lah. Iya. Nah, tapi nggak sengaja di waktu sholat maghrib saya datang tuh ke satu masjid. Saya masih ingat nama masjidnya, Masjid Nurul Iman. Nurul Iman. Ya, itu sholat maghrib, bacaan imamnya itu kena banget, dapat masuk ke hati. Nggak tahu tiba-tiba saya nangis di situ. Habis itu saya berdoa, ya Allah, saya sampai pukul-pukul dada. Saya berpikir kayak gitu, artinya saya orang yang paling bodoh yang di dunia ini kalau misalkan ini, karena banyak orang di luar sana belum dikasih hidayah, sedangkan saya udah dikasih hidayah malah tidak bersyukur. Saya siap-siap besok subuh mandi, habis mandi datang ke tempat Ustaz Fajar. Ustaz, saya minta maaf, saya mau jadi orang Islam yang benar-benar. Ini mungkin ya karena namanya kita baru berpindah dari agama lain ke agama lain, ada ujiannya. Masih kecil kan padahal masih SMP. Umur 14 tahun, 13. Bisa mikir ke situ ya. Maksudnya bisa mikir untuk minta maaf. Karena Situasinya dia dewasa. karena memang dulu kayak apa ya, dengar-dengar sholawat atau apa sebelum masuk apa ya, masih di Soe juga belum ke Bandung itu, kadang lagi sendiri saya, malah kadang saya ke rumah itu sampai sana itu sholawatan. Saya kadang masuk ke kamar mandi nih, mau mandi sambil sholawatan, salatullah salamullah, sambil nangis itu. Terus kata mama, nggak boleh, cepat mati nanti. Gitu. Ya, Nah, akhirnya Itu suaranya bagus. Orang timur itu sama kayak Batak ya, punya talenta suara itu beda. Terus terus abis itu baru saya mulai pondok benar-benar, walaupun ya sekali ingat orang tua, tapi setelah bertemu dengan banyak orang-orang kayak misalkan ustadz-ustadz itu kasih apa Motivasi. namanya, motivasi atau tauhid, pokoknya lu harus buktikan. Setiap kali kamu ingat orang tua berarti kamu harus berjuang lebih keras lagi untuk buktikan. Dengan cara itu ya, akhirnya sampai tamat SMP, masuk SMA, beres, saya minta ke Ustadz, saya mau pulang kampung. Kata Ustadz, jangan dulu, saya takut kamu tauhidnya belum kuat. Ya udah, saya tahan 1 tahun dulu nih,
1 tahun dulu baru saya minta lagi kartu sekolah. Akhirnya kemarin kita sama-sama pulang kampung dari KTP. Yang kemarin. Ya, Jadi itu kemarin pertama kali pulang kampung setelah sekian lama. setelah sekian. Kan lama. Iya kan? 7 tahun. Setelah lama 7 tahun baru pulang kemarin sekali. Baru pulang. Tapi sebelumnya hubungan sama mama kontekan atau enggak? Di waktu COVID doang kita pernah berkomunikasi. Itu saya tanya keadaannya baik-baik aja atau gimana. Nah, itu dapat Facebook kakak. Facebook kakak yang udah berkeluarga. Akhirnya kita chatan, dikasih nomor teleponnya, kita telepon sekali. Habis itu udah nggak. Teleponnya juga pakai HP pondok, kan di pondok nggak boleh HP. Oh, pernah nggak boleh? Iya. Iya, orang tuanya sering telepon itu ke nomor saya. Terus gimana? Omong, si Heri suruh pulang. Ini kita sudah daftar di sekolah misionaris, sekolah gratis, dapat motor dan lain-lain. Kenapa di situ disusah? Nah, Pokoknya selama 6 tahun saya di sekolah itu saya nggak tahu bapak saya telepon ke beliau ngomong apa aja. Karena saya nggak marah-marah kan, tahu. marah-marah ke saya juga, saya nggak ngasih tahu anaknya kan. Pokoknya sampai bukan hanya Ustadz Fajar, bapaknya Ustadz Fajar juga ikut dimusuhi sebenarnya. Maksudnya kayak apa ya? Ya dalam ya begitulah, sakit hati untuk sampai ke orang tua begitu. Nah, eh, pengalaman dari saya pulang pertama kali itu saya pura-pura nggak ngasih tahu. Yang kemarin tiba-tiba pulang. Ya, saya tiba-tiba pulang nggak ngasih kabar kalau saya mau pulang. Tiba-tiba saya pulang sampai di rumah, saya turun dari travel nih. Terus yang orang pertama kali datang itu adik saya. Adik saya lihat terus dia langsung lari ke belakang kasih tahu bapak dengan mama. Bapak dengan mama keluar tuh, liatin ada saya. Masuk lagi ke dalam. Saya udah menangis ini nih orang-orang kayak nggak kenal saya. Maksudnya kan dalam ini ya. Nah, di situ saya nunggu nih, kayaknya udah 1 jaman. Di luar? Iya, di Oh. pinggir jalan. Untung bukan keluar bawa parang atau enggak dalam. Iya, itu saya langsung bos. Akhirnya apa kata saya ini mendingan saya telepon Ustadz Fajar, saya ke rumahnya aja daripada ke rumah sendiri kayak gini. Kan saya masih anggap begitu ya. Akhirnya gak lama kemudian keluar bapak, keluar terus pakai selendang kecil, gantungin di leher saya, bukan saya digantung begini, maksudnya gantungin di sini gitu. Mau dibunuh. Nggak di kayak apa ya? Ngasih ya, Terima kembali saya gitu dari karena mananya kembali. dulu katanya banyak doa bahkan Didoain biar mati. jadi Jadi anggap anak maksudnya lagi keluarin dari kakak. orang tua itu nganggap saya udah mati. Jadi saya katanya didoain pakai lilin merah, terus doa apa? Potong ayam, saya ditaburin ke bunga tuh kayak Biar mati gitu. karena keluar ke Islam. Nah, maksudnya anggap saya udah nggak ada. Masa orang tuh gitu. Iya. Sadis. Karena saking kecewa. kecewanya, Betul, karena saya Iya. tahu cerita saya itu anaknya udah dipersiapkan biar jadi pembicara gereja. Karena sekolahnya sekolah gereja mereka. Ya karena mungkin bapak pengen kamu lebih ini lah ya. Kalau bapak cuma segini, kalau bisa kamu jadi pastor, Iya. jadi romo Iya. kan. Pasti kan orang tua cita-citanya anaknya itu melebihi bapaknya. Bapaknya. Lebih bapaknya karena memang dulu saya itu tiap tahun itu saya juara. Saya kan di asrama nih, terus sekolah di asrama Katolik. Saya juara terus. Kadang bapak ke sana terima rapor, terus pulang. Orang yang kenal juga melu nangis-nangisnya anak saya juara 1 ini. Gitu. Begitu. Jadi banyak kebanggaan orang tua ya tiba-tiba kecewa karena itu. Ya karena setahu saya orang-orang di NTT terutama yang di daerah pedalaman ya, itu istilahnya tuh bagi keluarga itu kalau anaknya jadi pendeta atau pastor atau romo itu udah istilahnya tuh mengangkat Iya, derajat kebanggaan. keluarga. Ya itu termasuk keluarga yang dihormati. Jadi waktu itu ya karena kecewa Ya. anak yang seharusnya dianggap bisa jadi ganti atau malah banggakan malah kok jadi pengkhianat gitu. Iya, dan kakak-kakak saya juga semua dukung gitu. Kalau bisa saya bisa begitu. Nah, akhirnya saya diterima nih. Pokoknya ngedoa. Habis itu kita berdoa. Nah, pas mau sembelih ayam nih. Pas mau sembelih ayam, kalau bapak yang sembelih, kan nanti darahnya itu ditadah. Kampung. Iya, ditampung. Saya nggak bisa dong. Kata saya udah
kan sudah berdoa nih, Bapak sembelih aja nggak apa-apa, ntar saya makan telur atau mie atau apalah, saya kan anak jadi saya ngalah. Bapak pikir panjang, nah saya mau sembelih, mama yang nggak mau makan, bingung saya. Akhirnya mungkin bapak habis berdoa karena baru ketemu nangis juga ya, bapak lulus sekali udah kasih kamu sembelih. Akhirnya saya sembelih di situ. Beli ayam. Iya, saya sembelih habis itu kita. Di kampungnya mau makan ayam sembeli sendiri. Iya, ayam kampung semua soalnya. Kan di kampung jadi ayamnya kampung semua. Gitu. Ya sama kayak di Aceh juga sama. Di kampungku, bukan kampung, kotaku ya. Itu kalau makan ayam potong itu udah kayak ngapain makan ayam potong? Orang susah itu makan ayam potong. Makanya kampung semua. Iya. Nah, jadi memang jadi kayak sampai sekarang ini karena saya dulu saya pikir kok waktu saya dari Nusa Tenggara Timur ke Bandung ya itu kayak saya nggak mikir ke sana itu mau ngapain, mau ke siapa. Pokoknya tujuannya ya satu, yang penting saya masuk Islam. Karena kan waktu saya setelah disahadat itu mau disunat itu, pengen kabur saya nggak mau dipotong. Saya pikir potong itu potong semua, kan saya entar nanti istri saya cari nggak ada gimana ini, gitu kan. Nah, tapi dikasih tahu sama Ustadz Fajar, kalau masuk Islam harus dipotong. Ya sudahlah, saya berserah diri, makanya disunat. Gitu. Takutan waktu itu. Iya, takut sih. Saya pikir dipotong itu semua. Jadi kok mau? Karena disuruh Iya, sama Ustadz. iya. Syarat pokoknya salah satu syarat masuk Islam itu harus begitu. Ya sudah tidak apa saya mau potong. Kan ya harus masuk Islam sudah. Nah, Ya, akhirnya kalau bicara apa ya sunat, dulu waktu aku sunat lebih lucu lagi kan sama sepupu ya. Kalau di Aceh itu mau agama apapun sunat biasanya, karena untuk kebersihan kan. ya, Jadi sepupuku tuh abang sepupuku duluan, baru aku baru jadi sepupuku. Itu waktu lihat darahnya waktu dipotong ketakutan kabur aku ditahan. Iya, kalau sunat dengan menganut ini ya, ya. gara-gara sikap. Terus kemarin pulang artinya semua aman-aman ya. Ya hanya dari keluarga yang lain, keluarga bapak yang masih yang Katolik gitu kan, yang baru tahu kalau saya sebenarnya Muslim itu nanya sih, Nangis, nanya. 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 Iya, kamu masuk Muslim ya katanya, kata saya iya. Kamu mikir gimana? Dan saya nggak mikir apa-apa, yang saya saya terus terang kasih tahu mereka kalau misalkan saya milih agama Islam karena menurut saya agama Islam agama yang sempurna. Oh, saya sampai kasih tahu. Sekarang pokoknya saya sampai diajak sama semua keluarga itu buat debat. Iya, biasa lah. Iya, iya buat kita debat ya sudah saya bawa aja boneka yang saya pernah beli di Bandung, hadiah dari teman saya bawa nih, ini boneka saya, ini patung Yesus simpan di sini. Sekarang kita apa namanya, Tuhan lu mana? Saya tanya. Ya ini patungnya, saya mau yang ini lebih imut kok. Gitu kan. Coba dipukul ada yang menangis nggak gitu kan. Ya, saya mau ini. Jadi itu saya kayak kasih aja mereka contoh atau buat mereka untuk berpikir. Karena memang saya ambil pengalaman dari saya sendiri. Bukan mengajak itu, lu harus gini-gini, enggak. Kita bikin mereka supaya berpikir aja, bisa ngebandingin lah ini. Karena memang sebelumnya yang tadi saya bilang, saya lihat orang pertama kali sholat asar, saya bilang kayak orang gila. Itu maksudnya kayak untuk sementara, contohnya copet di Jakarta nih, terus keluar di berita inisial M Muhammad copet gitu kan. Nah, orang-orang di sana itu maksudnya yang masih awam atau yang masih ini berpikir oh itu Islam gak benar itu, ya kan? Atau misalkan sendal hilang di masjid, oh berarti Islam yang ngajarin. Nah, saya pengen kasih mereka berpikir sebenarnya tidak seperti itu. Sebenarnya Islam itu ngajarinnya gini-gini. Kayak misalkan saya milih untuk masuk Islam itu saya enggak percaya Islam itu agama yang sempurna karena di dalam Islam, hanya di dalam Islam semua diajarin. Maksudnya semua ada di situ apa yang kamu butuhkan. Ya, tentang kesehatan, tentang bagaimana kita bertuhan, bagaimana kita bersosial, kebersihan, semuanya ada. Kalau di agama lain kan nggak ada. Selengkap itu. Iya, nggak selengkap itu. Dan bahkan kalau untuk pengujian kitab juga saya percaya di Al-Quran itu semua kitab ada di situ.
termasuk Injil, Taurat, Zabur dan juga yang lain. Saya ketemu di situ. Kayak tadi ini nih tambahin. Tadi kan waktu ditanyain ya sama pamanmu waktu kecil, masa Tuhan bisa punya anak? Kan gitu. Biasanya orang Kristen itu jawabnya gini, ya bisa dong. Bagi Tuhan tiada yang mustahil. Kita kalau dekat sama orang Kristen bisa gitu. Masa Tuhan bisa punya anak kan? Atau Iya. bisa jadi manusia? Ya bisa dong. Tuhan kan maha segalanya. Mas segalanya. Bisa bisa jadi apapun dia bilang kan. Terus kalau kita tanya, ya udah bisa jadi tai kan? Mau marah. Iya. Iya, dia bilang Tuhan Bisa jadi buat tai. apapun. Boleh nggak jadi kucing, jadi tikus gitu? Iya. Nggak boleh dong dia bilang. Ya kenapa nggak boleh? Ya masa Tuhan jadi seperti itu dia bilang. Masa Tuhan jadi kucing, masa Tuhan jadi kotoran? Nggak boleh dia bilang. Merendahkan Tuhan. Ya, bagi mereka kalau jadi kucing, jadi kotoran merendahkan Tuhan. Jadi manusia nggak merendahkan Tuhan, ya sama aja. Tuhan yang mulia jadi manusia. Jadi manusia. Betul. Rendah itu. Memang apa ya, buat orang yang memang hidayah itu sangat mahal menurut saya. Di waktu saya pertama kali masuk ke asrama itu, banyak yang udah saya nolak dalam hati. Kayak banyak sekali yang udah saya nolak. Kalau Yesus itu ada benar-benar anak Tuhan. Sedangkan di Injil itu banyak banget dia berdoa kepada Tuhan. Contohnya waktu menghidupkan orang yang sudah mati. Itu dia berdoa Minta kepada Bapa. minta kepada Bapa. Terus Bartolomeus yang matanya buta untuk bisa dibuka, dia bisa dilihat lagi, dia berdoa dulu. Nah, dan yang apa namanya, kalau di Injil Yohanes, di saat Yesus dibaptis itu di Sungai Galilea, Sungai Yordan yang dibaptis oleh Yohanes sendiri, itu setelah itu kan turunlah merpati duduk di sebelah kanan Yesus, terus terdengarlah suara dari langit, inilah Anakku yang kukasih, anakku yang kuutus. kepada Ya. aku berkenan. Nah, dan apa ya, kayak kalau saya biasanya baca bukan Alkitab, Injil Perjanjian Lama, yang covernya Mazmur, tulisannya Mazmur, bukan Alkitab. Nah, di situ banyak kayak misalkan di dalamnya itu Yesus itu disebut bukan Yesus, Yesua. Ya. Terus Ya Yesus kan versi bule. ya, terus dipanggil bukan Tuhan tapi Tuhan. Ya teks aslinya Tuhan. Nah, terus gereja juga nggak ada, adanya Nazaret. Nah, kayak gitu. Nah, pas di situ udah banyak yang ini. Nah, saya kok meragukan apa namanya. Ya, Yesus itu kan kalau di luar itu Lord, mana ada Tuhan? Iya. Lord Tuhan. Cuman di Indonesia itu ada perubahan kata, kayak tahu jadi tahu, sama nggak ya? Sama kan? Kamu tahu nggak? Kamu tahu nggak? Sama kan? Ada penambahan huruf A. Jadi Tuhan itu pun sama. Dulu ada penambahan huruf A, cuman entah siapa punya kerjaan, tiba-tiba di KBBI Tuhan itu menjadi sang pencipta. Padahal Tuhan itu artinya pemilik atau bos, ya, bukan pencipta. Gitu. Memang ada kesalahan translate. Iya, Makanya kita dulu bilang LAI itu berapa kali digugat. Dan contoh ya, Allah Bapa. Sejak kapan jadi Allah Bapa? Iya. Di teks di luar Melayu itu bukan Allah Bapa. Allah aja. Enggak. Nah. Bahasa Inggris kan enggak itu bahasa Indonesia apa? Dewa, Tuhan. Mana ada Allah? Mereka kan menyadur Tuhannya umat Muslim. Allah itu kan Tuhan umat Muslim, diambil sama mereka. Kamu kalau baca ini Bible teksnya ini orang Batak, namanya bukan Allah Bapa, Debata. Debata itu Tuhannya orang Batak yang agama tradisionalnya yaitu Parmalin. Kalau di Bali, Bible bahasa Bali, ya Bapak itu malah jadi Sang Yang Widi Wasu. Jadi semua Tuhan agama lain itu diambil sama orang Kristen di dalam Bible mereka. Tergantung dia mau di mana. Jadi kalau dia di daerah yang banyak Muslim, dia God itu diterjemahkan jadi Allah. Kalau di Batak dia terjemahkan jadi di Batak. Di tempat yang mayoritas Hindu dia jadikan Sang Yang Widi. Jadi dia memang nggak punya Tuhan yang punya nama jelas gitu. Selalu niru nama orang gitu. Iya, mungkin kayak kalau di Nusa Tenggara Timur juga ada namanya Wisneno. Ada ada terjemahan Bible Wisneno ada, bahkan apa namanya doa-doa itu juga
terjemahin pakai bahasa Dawan. Iya, memang kayak gitu. Entah kenapa LAI itu suka kali kayak gitu, Kristen, lembaga penerjemahnya suka kayak gitu. Dan bahkan memang di Injil Perjanjian Lama itu saya tidak pernah lihat ada Injil apa namanya, Injil Paulus, surat Paulus kepada Bani Israel, tapi di Perjanjian Baru kok tiba-tiba ada. Itu pertanyaan besar buat saya, dan hanya di Injil itu baru Paulus sendiri bilang kalau tujuan Yesus disalibkan itu untuk Menebus dosa. menebus, ya. Ya, Di istilah udah mati dulu baru dibuat, bukan sebelum mati ya, dijelasin. bukan perkataan Yesus. Dan memang kalau belajar yang bikin saya banyak apa namanya, kayak kurang menerima di hati, dan saya mau belajar, mending saya belajar Islam, akhirnya saya masuk Muslim. Kayak apa ya, Yesus itu tidak pernah bilang nanti saya mati bikin patung menyerupai saya sembah itu patung. Malah Yesus masih hidup itu, Yesus hancurin patung-patung itu, karena memang udah ada agama sebelum itu dan tempat jadi Yesus disalib itu gara-gara ada yang ngadu ke Raja Herodes. Siapa yang ngadu? Imam-imam besar. Jadi mereka juga punya agama sebelumnya, tapi karena mereka takut, iya, mereka takut karena pengikut dari kebanyakan pengikut mereka itu dan pada malah ngikutin Yesus. Nah, di situ mereka cari caranya, bagaimana caranya Sekarang supaya ini aja lah, kalau sama orang Kristen, aku sering ngomong kayak gini. Logikanya lah, waktu Yesus dibaptis, ya, oke, terdengar suara dari langit. Orang kan pasti terkejut, suara Tuhan. Di saat itu orang pasti ikut Yesus nggak? Apalagi sampai dibilang inilah anakku, anak Tuhan ini, pasti aku pindah. iya betul. Di Sungai Yordan itu ramai orang saat itu. Waktu Yesus dibaptis itu antri kan? Antri. Semua orang ingin dibaptis oleh Yohanes. Yohanes. Karena zaman dulu itu kalau orang yang merasa dia berdosa, dia akan minta dibaptis. Baptis Yohanes adalah tanda pertobatan. Betul nggak? Betul. Ya, yang kalau sekarang kalau di Katolik kan masuk ruangan pengakuan dosa. Ya, Zaman dulu berdosa jumpa Yohanes dibaptis. Jadi itu artinya mengaku dosa dan disucikan. Yang jadi pertanyaan itu ramai orang, kita nggak tahu lah, pokoknya itu ramai, puluhan kah atau ratusan kah. betul. Ya, terdengar suara. Ini sekarang kita lagi ngumpul, tiba-tiba ada terdengar suara dari langit. Fajar inilah anakku. Kita pasti ikut dia kan? Auto nih. Iya. Yang dulunya pun benci sama dia, yang kesal sama dia pun, atau yang musuh sama dia pasti jadi anak Tuhan nih, anjir. Udahlah aku ikut dia aja gitu kan, cari aman. Itu yang pertama. Jadi suara itu terdengar nggak masuk akal. Betul. Karena kalau suara bisa dari langit itu pasti ramai yang dengar. Tapi nggak ada yang mencatat sejarah ada suara itu. Lalu mereka bilang, oh itu dalam alam roh. Iya. Kedengarannya dari alam roh aja gitu kan. Wes lah. Terus yang jadi pertanyaan berikutnya, Yohanes ngomong apa? Buka kasutnya saya tidak pantas. Betul nggak? Betul. Yohanes bilang itu kan, saya tidak pantas membaptis kamu. Terus Yesus bilang, memang itu bagian dia. Iya. Ya, Yohanes bilang, Pak, saya buka kasut kakimu aja nggak pantas itu, saking kamu besar. Kalau benar ada ucapan Yohanes seperti itu, kalau benar ya, itu murid-murid Yohanes pindah. Contoh nih, saya datang ke sini nih. Lucius ngomong sama Bang Fajar, siapa itu yang datang? Itu orang hebat itu. Saya tuh nggak ada apa-apanya sama dia. Dia tuh master guru lah, paling pintar gitu. Kira-kira kamu penasaran nggak untuk ikut aku? Penasaran. Daripada kamu ikut Fajar, kamu muridnya Fajar gitu kan? Guru kamu bilang itu lebih hebat dari dia. Ngapain lagi ikut Fajar? Pindah lah. Logikanya kan? Iya. Kamu belajar kungfu nih sama Bang Fajar, tiba-tiba ada datang saya, bilang Fajar itu master paling hebat, nggak ada yang bisa ngalahin dia. Nah, ngapain lagi belajar sini langsung kan? Pasti otomatis yang ada di situ, ya kalau kita bilang nggak semua oke lah, pasti ada sebagian yang penasaran dan akan ikut Yesus. Tapi saat itu nggak ada yang ikut Yesus. Nggak ada yang ikut Yesus. Nggak masuk akal. Jadi pembicaraan Yohanes itu pun dicurigai, itu ditambah-tambah. Betul. Itu logika sederhananya manusia gitu kan. Ini orang hebat nih, nggak ada yang mau ikut saat itu, kok tetap ikut Yohanes mereka. Yang bilang hebat bukan orang luar, Yohanesnya sendiri bilang. Kalau benar Yohanes ngomong, pasti orang penasaran, pasti ada yang mau ikut karena ada.
Ya betul, memang apa ya, makanya kemarin saya pulang, saya ketemu dengan teman saya yang satu asrama dulu, terus dia nanya, saya kasih tahu ya memang saya muslim. Penasaran lah mereka. Dia penasaran nanya-nanya, sampai dia nanya yang udah enggak, saya bilang, kayaknya kalau kita mau ngomong lebih dalam, jangan deh, kamu pintar tapi saya lebih cerdas dari kamu." Saya nyinggung dia begitu. Nah, jadi memang betul kita apa ya, yang tadi saya bilang, jadi mereka itu sebenarnya tahu. Kita ngomong begini aja, kalau anak SD duduk sini pasti dia bilang, "Oh iya benar," gitu. Tapi di sisi lain mungkin karena belum dapat hidayah. Di sisi kedua mungkin menutupi dengan, nah sebenarnya menurut saya hal yang bikin apa namanya mereka itu sangat tertipu lah menurut saya, yaitu kata Paulus sendiri. Yesus disalibkan untuk menebus dosa kalian. Jadi mereka itu merasa aman. Ya kalau aku bilangnya gini sih, contoh Fajar mati gara-gara mabuk buat rusuh nih, digebukin sama orang, mati. Istri sama anaknya kan harus dibiayai, ya harus makan, harus ada inilah yang nanggung lah, yang nerusin. Terus aku mikir gimana cara supaya anak istri Bang Fajar ini tetap aman ya. Aku ngomong sama kampungku, kalian tahu nggak kenapa Fajar ini mati? Kan orang nanya kenapa dia mati? Tadi malam kampung kita mau diserbu. Masa? Iya, Fajar melindungi kampung kita. Demi kita dia mati melawan orang yang nyerang. Masa gitu? Iya. Wih, kasihan Fajar yang luar biasa Fajar, pahlawan desa kita gitu kan. Jadi aku bilang, kasihan kan anak istrinya. Sekarang jadi nggak ada pulang kumpul lagi. Udahlah kita tetekan aja tiap bulan bantuin dia. Iyalah, dia udah berkorban demi kita. Dibangun patung Fajar sebagai pahlawan desa. Padahal dia mati karena mabuk gangguin orang, dipukulin. Tapi karena mulutku ngomong Fajar mati demi desa ini, jadi pahlawan dia. Ya, dan bahkan ada dalam sejarah ya tertulis ya. Memang kayak gitu manusia itu kadang-kadang apa ya? Ya bisa ngikut cerita orang gitu. Cerita orang. Itulah kalau kami caranya gini, cerita cacing jadi naga. Banyak cerita-cerita itu semua nggak masuk akal, tapi karena diceritain, ada yang percaya, ada yang ngomong kesana sini. Jadi orang percaya kayak cerita dongeng-dongeng lah. Kenapa ada orang percaya dongengnya? Karena ada yang Ceritain lagi. cerita-ceritain. Ya, dan yang bikin saya kuat sampai saat ini, karena maksudnya sedangkan di dalam Islam sendiri yang saya rasakan gak ada tuh ya, kayak misalkan dibacain tuh kayak satu ayat Quran yang bikin saya hati nolak atau bertanya-tanya, malah masuk gitu kan, dan itu mengadamkan. Jadi lebih nyaman begitu. Tapi memang dulu yang buat saya keputusan untuk pindah ke Muslim, ya itu agama Islam adalah agama yang sempurna. Saya lihat dari kehidupan, misalkan oh ternyata Islam itu bukan hanya diajarkan tentang ini ya. Contohnya kalau di sana memang diajarkan tentang hadis, itu ada surga dan neraka juga, ada cerita-cerita orang terdahulu seperti Rut dan Boaz, Yunus, Musa, cerita Adam juga, tapi hanya sebagai cerita aja begitu. Nah, sampai surga dan neraka juga hanya sebatas itu. Pokoknya kamu berbuat baik nih bakal masuk surga, bikin yang tidak baik bakal masuk neraka. Nah, hanya sekilas seperti itu. Sedangkan di Islam kan detail nih. Nah, jadi bikin baik itu yang gini gini gini, kalau yang jelek yang gini 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 gitu. Nah, itu yang bikin puas gitu kan untuk. Terus saya nanya juga, terus kan katanya Yesus disalib untuk menebus dosa. Lah, kalau menebus dosa berarti semua orang Kristen yang itu orang non Muslim itu masuk surga semua dong, kan udah menebus dosa mereka. Apa yang ada neraka dan surga? Ya untuk kamu lah. Iya. Nanti dibilang. Nanti ini saya masih bingung di situ sampai saat ini juga ya, karena Karena memang nggak masuk akal ini. iya, Kalau memang Yesus datang untuk memulihkan hubungan antara Allah Bapa dan manusia yang sudah terpisah, kan
Orang Kristen itu jelasinnya gitu. Kenapa Yesus itu harus hadir? Karena hubungan antara Allah Bapa dan manusia itu udah rusak karena dosa. Dosa merusak hubungan ini. Jadi untuk memulihkan hubungan antara Tuhan dan manusia butuh Yesus disalibkan. Itu penjelasan dari mereka. Cuman yang jadi bantahan ini, buktinya nabi-nabi dari zaman dulu bisa nggak komunikasi dengan Allah Bapa? Bisa kan? Nabi Musa alaihissalam, Iya. Abraham, Abraham. ya, semua Nabi Nuh bisa komunikasi langsung. Kalau kamu bilang udah rusak, kenapa mereka bisa ngomong langsung? Kecuali kamu mau bilang mereka bukan nabi, mereka bohong. Orang Kristen nggak mungkin berani membantah cerita nabi-nabi terdahulu. Iya. Mereka juga percaya itu benar kan? Mereka percaya itu benar. Itulah kenapa ada sekarang Kristen yang baru, ya, Marsion. Mereka bilang itu penipuan tuh perjanjian lama. Jadi supaya bisa tetap berpegang sama jawaban itu, mereka buang perjanjian lama. Mereka buang, itu penipuan dia bilang. Karena kalau mereka ngomong itu, semua nabi terdahulu hubungannya baik sama Bapak, sama Tuhan. Oke? Artinya nggak cocok. Terus kalau memang mau menebus hubungan yang hancur, kenapa nggak zaman Adam turun selesai? Kalau memang dia mau pulihkan hubungan tersebut, ya, kenapa nggak zaman Adam punya anak atau cucunya? Selesai. Semua manusia berikutnya jadi nggak menanggung dosa waris. Kristen percaya dosa waris kan? Dosa waris yang sudah diwariskan dari zaman Adam sampai sekarang manusia berdosa. Kalau memang mau bagusin dari zaman dulu dong, selesai. Nggak pusing-pusing kan? Ya. Ya. Dan kenapa harus tahun pas Yesus lahir? Kenapa nggak dulu lagi? Kenapa nggak tahun berikutnya? Kenapa nggak ini? Kan jadi nggak adil gitu. Ya. Kenapa harus orang Yahudi? Kenapa harus tahun itu? Jadi mereka sendiri akan kebingungan untuk menjawab itu semua. Kalau kita bicara memulihkan hubungan itu. Terus kalau dibilang karena hanya melalui Yesus baru bisa masuk surga. Lalu ngomongnya itu kan, harus Yesus baru bisa masuk surga. Masuk surga itu. Pertanyaannya, orang Kristen percaya nggak Elia dan Henok masuk surga? Percaya kan? Nabi Elia dan Henok ke surga kan? Sudah diangkat ke surga tanpa mengalami kematian. Elia dan Henok. Buktinya tanpa Yesus bisa ke surga kok mereka dua. Selesai. Orang Kristen bingung tuh, sampai sekarang masih bingung. Kenapa mereka bilang gini? Kok bisa? Karena mereka soleh, karena mereka taat kepada Tuhan. Ya udah kalau gitu, kita tiru aja itu. Yang udah pasti kan? Iya. Orang Kristen yakin Elia Henok masuk surga. Orang Islam juga sama. Kan? Elia Henok masuk surga. Kalau gitu ya udah ikuti aja cara itu dua itu. Kenapa harus pusing-pusing? Kenapa harus ambil yang nggak pasti? Elia Henok apa penyaliban Yesus kok masuk surga? Ya. Selesai. Karena memang di cerita akhir Yesus itu juga kayak membuat kita bingung, karena di sini Yesus setelah disalibkan itu mati di atas kayu salib, lalu diturunkan, disimpan di gua, dan itu dibungkus semacam kain kafan. Nah setelah itu hilang Yesus, karena di situ ada sahabat Yesus yang namanya Thomas yang tidak ikut menyaksikan Waktu kebangkitan Iya. dia minta cucu. jadi dia tidak ikut menyaksikan disalipan Yesus, jadi dia kurang percaya pokoknya. Nah di situ muncullah di tengah-tengah mereka itu Yesus, terus nunjukin tangannya beneran dia itu disalib. Nah setelah itu mereka ke sebuah bukit, dan di situ 12 sahabatnya itu melingkar, terus Yesus di tengah, tiba-tiba Yesus Terangkat. ya terangkat seperti awan lah, seperti itu. Saya Nah itu juga aku paling lucu. sering Aku tanya, kalau Yesus terangkat, dulu aku pernah debat sama orang Kristen emosi. Tahu kenapa? Yesus pakai baju apa? Jubah kan? ya juga Sama kayak kita jubah gitu kan? orang putih. Jubah gitu ya. Artinya baju sama celana sambung. Iya, sama. Bawahnya lebar. Yesus terangkat nih. Kan mereka bilang kan Yesus di tengah-tengah mereka tiba-tiba terangkat ke atas. Iya. Yesus terangkat ke atas, kita pasti liatin dia dari sini sampai ke atas gini kan. Waktu dia angkat nggak mungkin kita tunduk, pasti liatin dia kan. Pertanyaannya, kita melihat Pak Kolong kan? Pak Kolong nggak? Ada Kolong nih. Gimana ceritanya itu coba? Iya. Habis itu kecepatan dia naik ke atas seberapa kencang? Sangat kencang, nggak diceritain. Pelan-pelan atau langsung naik ke atas? Buruk. Pelan-pelan, mau sampai berapa lama dia baru hilang dari penglihatan kita? Kan nanti kan, udah 2 menit masih di atas ya, belum kayak layang-layang gitu kan, pelan-pelan naik kan, masih kelihatan Iya. terus, masih gini-gini lah kita, gini terus.
mau sampai kapan gitu? Iya pertanyaan. Terus mungkin tadi Fajar agak bingung ya. Elia Henok kalau di Islam itu Nabi Ilyas dan Nabi Idris. Kita percaya bahwa Ilyas dan Idris juga udah di surga. Masa udah diselamatkan duluan, nggak mati. Dua nabi ini nggak mati duluan. Ya memang di sana ceritanya aja, makanya banyak Mas orang-orang Kak, di sana itu yang namanya Elia, Eno, banyak orang di sana itu gitu. orang beriman. Jadi sebenarnya ya balik lagi, kita ngajak mereka berpikir aja. Ya, Itu aku dulu ngajak itu emosi dia. Emosi orang-orang Kristen waktu debat. Pernah lagi aku nanya kau, Pak. Tahu cerita Yesus memindahkan orang yang kerasukan legion, pindah ke mana? Ke babi kan? ya. Waktu naik perahu nih, Udah turun. udah turun. Ada orang kerasukan. Ya, Ya, Yesus menyembuhkan orang kerasukan. kerasukan pindahin tuh ke babi hutan, ke Kamu, babi. kamu siapa? Legion, dia jawab. Legion itu artinya banyak. Batalion kan 1000. Ya, pasukan. Pasukan kalau batalion itu 1000. Kalau legion itu artinya di atas 1000. Ya, bisa 3000, bisa 5000, bisa 10.000. Romawi dulu pasukannya namanya kayak gitu. Legion. Oke, dipindahin sama Yesus kemana? Ke babi. Ke babi. Babinya bukan satu loh, 1000 babi. Ya. Terus setelah kerasukan babinya ngapain? Terjun ke danau. Gitu. Betul kan? Iya. Terjun ke danau. Oke. Setelah terjun ke danau, babi tersebut matilah. Di Bible ditulis gitu tuh. Setelah Iya. terjun ke danau, mati babinya. Aku bilang sama orang Kristen, aku debat nih, lagi debat nih sama pendeta nih, sama pendeta. Pak, logikanya gini Pak. Kemarin di Medan, ya, waktu kejadian flu babi itu, babi mati, mereka nggak mau repot, mereka buang ke sungai. Babinya dibuang ke sungai mayatnya. Terakhir sungainya jadi tercemar. Danau Galilea itu nggak gede danau. Iya. 1000 babi dimasukin situ. Itu bangkainya tuh masih bau kan. Ini kan mati kan, jadi bangkai kan. Danaunya tercemar. Danau Galilea itu sumber kehidupan orang di sana. Iya. Orang minum di sana. Ya, orang mandi di sana. Semua hidup di sana. Bergembala di sana. Ya. Itu nggak dikomplainnya sama warga itu. Aku bilang bisa didemo sih. Betul nggak? Berapa lama Danau Galilea tercemar gara-gara perbuatan Yesus itu? 1000 babi. Marah waktu dia bilang, kamu asal ngomong itu, mana ada tercemar danaunya lah. Pak, udah kita gini aja, Logika. kita ambil di kolam yang begini. Gak usah 1000 babi, kolam renang itu. Satu babi. mati. Tenggelamnya dia. Bapak, besok minum tuh airnya ya. Berani nggak minum? Ya, kita tenggelamin babi, biarkan 1 hari. Bapak nanti besok minum air gitu ya. Berani nggak? Oh, pokoknya itu ajarnya Tuhan. Pokoknya nggak bersih itu gini-gini. Oke. Terus tahu nggak? Di daerah sekitar Danau Galilea itu babi itu diternak untuk dijual. Orang Yahudi tidak makan babi. Orang Yahudi nggak makan babi. Ya, mereka kosher. Ya, sama kayak kita halal, mereka kosher. Tapi mereka ternak babi. Tahu kenapa? Untuk dijual sama Romawi. Kan waktu itu lagi dijajah sama Romawi. Banyak pasukan Romawi, banyak orang-orang Romawi yang tinggal di Yerusalem dan sekitarnya. Mereka pelihara babi untuk dijual. Ajar lah yang punya. Jadi kalau 1000 babi itu nggak mungkin punya 1 orang. Kecuali dia kaya sekali lah. Itu kan punya beberapa orang tuh. Walaupun punya 1 orang lah kita bilang. Babinya mati jadi emosi nggak tuh? jelas emosi. Ini kok nyusahin orang Tuhannya gitu kan? Ini Tuhan kok nyusahin orang gitu. Kalau orang Kristen bilang lah, dia kan Tuhan suka-suka dia suka-suka. Aku dia jangan kayak gitulah sama manusia. Kasihan manusianya loh. Saya nggak ada salah apa-apa babi saya dibikin mati gitu. Dan kenapa harus babi? Kenapa nggak usir aja setannya? Selesai. Rukiah kayak. Kan kita rukiah kan usir setan. Usir. Pernah nggak bilang, udah kok pindah aja ke Fajar? Gitu kan. Semua orang punya setan pindah aja ke Fajar. Kasihan lah Fajarnya. Betul. Itu lo bilang cerita-ceritanya kadang-kadang kalau mau digali itu semua lucu. Aku selalu kalau debat nggak mau debat kusir gitu. Aku cuma nanya gitu aja. Dan satu lagi yang ini karena dimana apa ya, yang kayak cara beribadahnya itu seperti ini, kayak gini, misalkan atas nama Bapa dan Putra, itu diajarin oleh siapa? Nggak ada Yesus pernah bilang kayak gitu di Injil, dimanapun nggak pernah ada Yesus berdoa kayak gitu.
malah yang ada itu Yesus mengangkat tangan. Nah, seperti itu. Terus contohnya yang satu lagi yang bikin mereka keliru, dibikin film. Sutradaranya itu dianggap Tuhan. Fotonya di mana-mana. Di rumah-rumah ada foto tuh. Misalkan abang Fajar nih jadi pemeran sutradara Yesus nih. Oh, foto abang di mana-mana bang, rambutnya pendek, pakai jubah, pokoknya, pokoknya Tuhan Yesus itu udah, ya. Nah, jadi yang kadang bikin ini sudah bikin apa namanya film begitu, mereka cari sensasi tuh supaya enak filmnya. Nah, ditambah-tambahin, ada yang dikurang-kurangin. Nah, si pengikutnya itu ya percaya aja gitu. Nah, percaya gitu karena kan apa ya, daripada mereka baca Injil lama-lama kan mending nonton video aja udah cukup tuh, bisa bisa lagi hidupnya Yesus itu kayak gimana. Iya betul. Ya Kayak karena gitu. apa ya, kalau film ya balik lagi gitu. Dari mana tahu itu asli 100% kejadiannya seperti itu? Dulu kami pernah ini loh, pernah bahas ya, dan bahkan orang Amerika sendiri, Kristen, orang Kristen, itu pernah reka ulang kejadian. Reka ulang kejadian penyaliban Yesus. Dan menurut mereka nggak masuk di akal dengan culture dan budaya saat itu. Contohnya gini, Yesus ditangkap, Iya. dibawa ke pengadilan Pontius Pilatus. Pontius Pilatus. Oke, Pontius Pilatus cuci tangan, terserah kalian mau apain. Terus terakhir Yesus dibawa ke tengah-tengahnya, disiksa, Disiksa. dicambuk, dipukulin. Dipukuli. Setelah dicambuk dia disuruh bawa kayu salib. Kayu salib. Dari pengadilan itu disuruh ke Bukit Golgota, Iya, itu nggak? di kota Bethlehem. Ya nama itu pinggiran kota, itu pintu Iya. masuk kotanya lah. Jadi kalau zaman dulu kan pintu masuk tuh kayak cuma ada beberapa gitu kan gerbangnya gitu, kan gerbangnya. Ada bukit namanya Bukit Golgota, Bukit Tengkorak. Yesus bawa kayu salib jalan. Iya. Saat itu Bunda Maria yang lagi di rumahnya dikasih tahu anak kamu ditangkap. Anak kamu ditangkap. Bunda Maria datangi jumpa Yesus, betul nggak? Yang melihat penyaliban Yesus adalah salah satunya Bunda Maria, Maria Magdalena dan Maria yang lain gitu. Muridnya semua lagi pada ngumpet, muridnya semua sembunyi. Oke? Yang jadi pertanyaan gini, contoh Lucius lah, Lucius kena tangkap polisi gara-gara kasus narkoba misalnya, tangkap sama polisi, mamanya dengar, panik pasti kan, dengar dari tetangga, Ma, Lucius ditangkap, masa di mana? Di polsek ini gitu. Mamamu datang, polsek. Rupanya kamu lagi dibawa dari polsek, mau dibawa ke lapangan, dipindahin. Kira-kira mamamu waktu ketemu kamu apa yang dia lakukan? Pasti nangis. Bebaskan anakku, apa salah anakku? Pasti gitu kan? Pasti langsung berusaha untuk memegang si Lucianus. anaknya. Pasti kan gitu, setengah mati dia kan mencari cara supaya bisa pegang si Lucius. Anakku jangan ditangkap, anakku tolong dibebaskan, begitu kan? Begitu juga dengan Lucius. Mama gitu, pasti antara dia nangis atau dia pasti ada manggil mamanya, betul nggak? Betul. Itu logika manusia, mau suku apapun sama, mau Yeah. orang Afrika, mau orang apapun lah, namanya ibu dan anak pasti gitu. Anaknya mau penjahat sekalipun, mau pembunuh sekalipun, yang namanya mama pasti juga tetap akan bela anak. Apalagi mau dibunuh nih anaknya, pasti akan minta jangan dibunuh anaknya. Oke? Yesus punya kejadian ada nggak Maria sama Yesus ngomong kayak gitu? Maria cuma liatin Yesus tanpa ngelakuin apapun, nggak ngapa-ngapain. Itulah orang bule ya, waktu mereka ulang kejadian, mereka suruh orang-orang meragain dia jadi Maria. Apa yang dia rasakan? Mereka bilang nggak masuk akal kalau dia nggak berusaha nolongin anaknya ataupun minimal teriak. Artinya apa? Kemungkinannya, ini kemungkinan ya, itu bukan Yesus. Dia dapat kabar nih, kayak contoh mama, dapat kabar Lucius mau dieksekusi mati karena dia bandar narkoba besar. Dia mau dieksekusi mati. Panik mamanya, begitu lihat, nampaknya ini bukan Lucius nih. Kenapa dia nggak panggil? Karena dia ragu itu adalah anaknya. Karena dia ragu.
Kalau dia nggak ragu, dia pasti panggil. Kalau nggak dia yang panggil, ini yang panggil sini. Mama. Mak, tolong mak, tolong. Atau nggak, maafkan saya mak, maafkan saya gitu kan. Saya terima hukuman mati ini, mama sabar lah gitu kan. Mama baik-baik ya, kalau saya udah nggak ada, ini nggak ada. Nggak masuk akal. Ya. Itulah banyak orang bilang itu beneran bukan Yesus. Menurut mereka itu bukan Yesus, dan mamanya lihat, loh, bilangnya ini anakku, tapi kok mama itu kan kayak ada inilah, ada feeling ya, dia bisa bedain anaknya siapa. Walaupun waktu itu Yesus sudah dihajar, sudah Babak belur lah ya, mukanya juga, tapi ya tetap anak. Itu sih apa ya, hasil penelitian yang dilakuin dengan reka ulang kejadian. Ya, sesuai dengan kenyataan. Nggak make sense. nggak masuk. Nggak masuk akal gitu. Yang namanya ibu pasti Nangis. nangis. Mau disalibkan loh. Bukan cuma di penjara. Kalau di penjara ya oke lah, udahlah nggak apa-apa, aku bandel. Masuk aja di penjara 3 hari gitu kan. Ini mau dibunuh anaknya. Masa nggak ada nangis, nggak ada apa? Masa nggak ada perlawanan? Nggak ada interaksi antara Yesus sama Maria. Yang ada malah dengan siapa dari Arimatea tuh. Siapa yang bantu angkat salib Yesus? Terus ada juga perempuan yang ngelap muka Yesus aja, bukan mamanya, bayangin. Iya, ada 2 orang tuh. Kalau mamanya nggak mungkin nggak ini kasih minum kayak apa. Malah yang ngasih minum, yang ngasih itu semua orang lain. Mamanya cuma ngeliatin, ngikutin dari situ, yang ngikutin dari jalan Yesus dibawa sampai ke Golgota kan. Dan dari istananya Raja Herodes itu sampai ke sana. Di situ aja udah Iya. Tapi terakhir dari diskusi gimana sama orang-orang di kampung? Jadi dia untuk harapan saat itu ya akhirnya kan pokoknya saya dipancing terus tuh, saya udah nggak tahan nih, pokoknya saya begitu, saya kasih mereka contoh terus, kayak misalkan saya bilang yang suruh kalian bikin patung menyerupai Yesus itu siapa, kalian ditipu, terus kayak berdoa seperti ini atas nama Bapa dan Roh Kudus. Yesus pernah berdoa kayak gitu kan enggak gitu. Terus saya kasih tahu mereka juga tentang, saya kasih tahu, saya cari di Google tuh ada doa ini sih pemeran apa namanya film Yesus ini, jangan kalian anggap ini Yesus kalian tempel-tempel di rumah tiap hari mau tidur berdoa berlutut, lihat foto dia berdoa bilang Tuhan ampuni saya, ini bukan Yesus ini. Gimana ya, Bayangkan perasaan Yesus gitu ya, bayangkan perasaan Yesus, ini orang mukanya orang lain yang dia sembah, gimana ini? bayangkan kalau Yesus itu Tuhan, langsung diazab itu ya. Kan murka ini ya, itu harus diazab itu. Tapi benar sih, nubuatan itu terjadi. Itulah kan ada yang perkataan Yesus apa? Pada hari akhir akan banyak yang berseru kepada Yesus, kenapa kami dimasukkan ke neraka? Padahal kami sudah bermukjizat atas namamu, ya, memanggilmu Tuhan. Yesus bilang apa? Kenyalah, aku tidak pernah mengenal kalian. Jadi di hari akhir Yesus itu sudah bilang, yang memanggil dia Tuhan, bernubuat atas nama dia, bermukjizat atas nama dia, itu akan diusir. Kalau orang Kristen bilangnya itu yang palsu-palsu, kalau kami yang asli tidak. Ya maksudnya mereka anggap kita yang nanti diusir itu Karena kita nggak pernah manggil Yesus Tuhan. Tapi kita yang manggil Yesus Tuhan. begitulah. Betul nggak? Ya akhirnya ya pokoknya untuk terakhir paling dari harapan saya Amin. Matius 7, 21 sampai 23. Jelas kan? Dan yang paling konyol lagi nih, Yesus sudah pernah membuat ciri-ciri nabi palsu. Dia akan mengarungi lautan, ya, menyeberangi lautan, mengarungi daratan, dan dia akan membuat orang 7 kali lebih jahat. Siapa yang buat itu? Siapa yang kerjanya mengarungi lautan, keliling dari satu tempat ke tempat lain untuk mengajarkan ajaran dia, untuk menjelaskan tentang Yesus yang palsu, mengajarkan Yesus palsu. Siapa itu yang melakukan perjalanan? tahu Nabi Muhammad nggak pernah nyeberangi lautan loh. Dan membuat orang 7 kali lebih jahat. Apa
Apa hasilnya? Romawi itu jadi lebih jahat daripada Jahat. waktu zaman dulu. Kenapa Romawi buat itu? Ya banyak sih sebenarnya, ini kalau kita bahas panjang. Waktu itu ada penelitian bilang gini, orang Romawi ini bingung waktu dulu. Kan kerajaan Romawi itu kan menjajah kerajaan lain, kan kerajaan lain ngasih peti kan. Iya. Tiap tahun ngirim peti atau tiap bulan ngasih peti. Itu bukti bahwa kerajaan itu tunduk sama kerajaan Romawi. Tapi kan setiap ini kerajaannya ada raja sendiri. Ya, kayak saat itu Israel ada Herodes, tapi Herodes kan harus ngasih peti Ya. tiap tahun ke Romawi. Sama. Inggris juga sama. Jadi setiap kerajaan jajahan harus ngasih peti. Tapi setiap tahun ada yang memberontak. Mereka keberatan ngasih peti. Karena petinya ditentuin, misalnya 10.000 emas. Mereka nggak mau, nggak ada duitnya, dia bilang berontak ribut, mau merdeka ribut. Romawi saat itu bingung, ini susah kali ngurusin mereka di sana. Tapi mereka lihat, kenapa agama bisa membuat orang ngasih dengan sukarela? Dari situ dia lihat, mending pakai agama aja jajah orang. Jadi jajah orang itu paling gampang bukan pakai pedang, pakai agama. Itu kita nggak pungkiri. Coba lihat, kalau ngomong agama, wow, udah saya kasih duit. Betul nggak? Berapa banyak orang yang dengan rela hati ngasih duit hanya gara-gara ngomong agama? Kalau pakai tenaga belum tentu, pakai kekuatan belum tentu. Jadi memang agama itu satu dibutuhkan oleh Romawi untuk menaklukkan daerah-daerah lain dan supaya mereka kasih duit tanpa merasa dipaksa. Dan Itulah itu kenapa juga saat itu Katolik Roma Roma. itu kayanya alhamdulillah, Iya, betul. Mereka itu sangat kaya. sangat kaya sekali, pemilik cadangan emas terbanyak sekali. Dan dia menentukan siapa yang jadi raja. Itu dicatat tuh di Injil Raja-Raja. Oke, terus setelah kamu seperti ini, Lucius, ada nggak teman-temanmu yang tertarik dari setelah diskusi? Sudah banyak, termasuk adik saya sendiri juga. Oh ya, adiknya ya? Ya, Itu adik gimana saya. ceritanya? Jadi sebelumnya begitu, saya cara dakwahnya, saya kasih bikin dia berpikir sendiri. Akhirnya dia sendiri yang bilang ke saya, kakak, saya mau ikut kakak ke Bandung. Itu waktu umur berapa adik? Tamat SMP kelas 2-an lah. Nah, saya mau ikut, saya pokoknya kayak tadi saya dakwahnya itu suka ngasih tahu gitu, oh begini begini begini. Akhirnya tertarik sendiri tuh. Mungkin beliau ngebandingin juga sampai bukan saya tanpa saya mengajak atau gimana, dia yang malah hubungi saya. Kakak, kayaknya saya ikut ke Bandung. Nah, gimana ini? Kata saya, ntar kamu sekolahnya gimana? Apa pokoknya saya pengen masuk Islam juga. Nah, di situ saya masih berat gitu kan, karena kan waktu dari apa namanya? Dari waktu saya ke Bandung itu kan kabur. Nah, kalau adik gak mungkin saya kasih orang tua juga kan. Gak mungkin saya datang mau jemput di rumah atau gimana. Akhirnya dengan cara kabur juga. Nah, di situ lebih parah lagi, saya dapat ya begitu kan, dapat di apa ya? Dimarahin begitu. Akhirnya waktu itu Ustadz Fajar ya yang pulang kampung terus ke sini bareng sama beliau. Tapi waktu itu syaratnya juga di Bandung. Syaratnya juga di Bandung. Kemarin, oh ya waktu itu Ustadz Fajar pulang terus ke sini, beliau duluan datang, kabur dari rumah duluan ke Kupang. Nah, sampai di Kupang, beliau duluan 1 mingguan lah, 1 mingguan di Kupang. Nah, nanti pas Ustadz Fajar datang dari sana, barang-barang beliau. Tapi apa ya, kayak saya juga kayak ngerasa jangan-jangan saya durhaka ke orang tua ini. Ya kan dulu saya kabur, sekarang adik saya bawa kabur lagi nih. Tapi ini untuk dakwah dan adik saya sendiri yang kayak ngedesa gitu kan. Saya mau bilang sabar, nanti saya beres SMA saya ke sana kita bisa diskusiin. Tapi adik sudah ini akhirnya sudah, menurut saya juga apa namanya, nggak perlu ditunda kan, lebih bagus gitu. Untuk ini akhirnya sudah datang ke Bandung syarat, sekarang gantian, kemarin saya pulang bikin KTP pulang datang, sekarang beliau.
Tapi terakhir waktu adik syahadat jadi masalah lagi kan? Aman. Oh, lebih parah. Lebih parah lagi. Iya, Ceritanya di lain waktu nanti. ceritanya dia waktu Ketemu itu adik. saya malah Sama ini adiknya. sampai sekarang ini nggak ada. Waduh, oh, jadi nggak berani pulang. Iya. Jadi nggak berani pulang Iya. gara-gara adik. Malah saya kemarin sampai sana waktu kemarin pulang weekend tesnya saya jelasin kalau adik saya itu sebenarnya nggak masuk Islam. Pokoknya ya di sini saya punya bapak asuh yang orang Katolik juga gitu. Nah saya percaya kan di sini di Bandung adik juga mondok, jadi apa namanya pasti tahu tentang agama gitu kan. Jadi sampai sana malah beliau yang nanti ngebelek kembali saya. Tapi ini adik sekarang lagi pulang ya, sampai kapan? Nunggu kapal dari sana balik. Sudah berapa hari? Ada dari hari Senin ya. Kayaknya udah yang sejak ayahnya pergi. Iya. Hah? Udah seminggu lebih. Seminggu? Ya, Sudah seminggu pergi ya? Naik kapal? naik kapal. Rencananya. Kapal, oh ke Surabaya nantinya ya? Iya, Ya, Surabaya. Surabaya. Oh sini nggak gitu jauh lah ya? Berapa Cuma- naik kapal? 3 hari. Tiketnya kemarin saya waktu ke sini 700 berapa? 77.000. 777.000. 777.000. Saya yang beli tiketnya. Masya Allah. Mungkin Tapi di sana juga sama. Adik pergi nggak ke rumah. Ya makanya seperti itu yang ceritanya. Ditolak. Ditolak di rumahnya. Iya, karena adik juga pergi ya ke rumah saja. Jadi Ditolak karena beragama Muslim. ya untung jadi di kakek saya apa namanya? Sebenarnya kakek saya itu orang Muslim. Muslimnya Muslim. Nah, tapi kebanyakan banyak yang murtad. Kayak misalkan Yang saya cerita yang di Iya. video sebelumnya itu. banyak yang Muslim. Jadi yang Muslim itu kayaknya dari 9 bersaudara, sisa berapa yang masih Satu. Muslim? Yang kakakku saya banyak yang mutar. bertahan. Iya. Gara-gara yang saya cerita dalam video bahwa penjajahan Belanda. Hmm. Nah, dari situ ya pasti dari keluarga juga senang. Apalagi misalkan ibu saya dulu itu Muslim, tapi ikut bapak sekarang kita dapat hidayah ini ya misalkan kayak bapaknya Ustaz Fajrul senang. Jadi kalau kita datang ke rumahnya nggak apa-apa kalian saya juga. Saudara. Ini rumah kalian gitu. Ya. Namanya sesama ya. Ya. Tapi Syukur kenal juga kan. Ya. Dari kecil udah kenal. Tapi memang di yang banyak Muslim di OEW kan, itu yang Wah, kampung. yang paling viral Viral orang nih. mualaf ya. Iya, viral itu. kampung Quran. Kampung Quran di situ dibangun ya. Kalau IKM masih proses. Masih proses. Iya. Tapi dibilang agak ini ya, agak gersang gitu. Air agak susah. Sangat susah. Sangat susah, bukan agak susah. Makanya ada kita usahakan. Nggak, itu susahnya kenapa gitu? Karena Mata airnya jauh. Mata airnya jauh. Nggak bisa disumbu, nggak bisa dibor. Bisa tapi ya mungkin mahal. Oh, mahal ya bornya. Mungkin mahal. Dulu pernah bor cuma nggak Belum dapat. dapat airnya. Baru dapat batunya udah. Udah nyerah soalnya kan orang kan kalau bunga bor itu sesuai dengan dana yang ada. Setahu gue harus ngebor yang 30 sampai 50 meter kan. Itu mungkin di atas 50 meter mungkin. 50 meter beberapa air. 30 kemarin kalau nggak salah. Kemarin 30 nggak dapat seorang yang Udah. karena dananya cuma kalau nggak salah 80 juta itu berapa makanya. Mahal sih itu ngebor ya. Lumayan. Jadi musola-musola masjid aja yang punya air gitu. Iya. Memang jadi kayak misalkan dengan saya pulang saya lihat karena kayak dulu saya bisa kenal Islam dari misalkan saya lihat beliau pada ngaji, pada baca sholawat di musola, saya tertarik. Jadi kayak apa ya? Memang tempat ibadah juga menjadi kayak tiang seperti itu, menjadi kayak tiang. Dan memang kita nggak pungkiri sih sangat sangat lingkungan itu pengaruhnya. Dan ya banyak sih yang dapat hidayah di pedalaman kayak sama ya mungkin kayak NTT sama Papua tuh hampir mirip-mirip lah. Iya. Suka orang dapat hidayah. Kalau di Papua tuh banyak kejadian mereka tuh kayak ngambil air itu di musola sama masjid. Jadi sambil nunggu antri ambil air, mereka lihat anak-anak ngaji, sholat, mereka penasaran gitu, nanya-nanya, malah terakhir mereka jadi molas. Karena aku tanya sama yang di OIW, Ustadz juga, dia cerita gitu, banyak yang sering di sini nongkrong, tiba-tiba jadi belajar. Dan sekarang jadi mayoritas itu kan muslimnya. Hampir satu desa. Hah? Hampir satu desa itu. Hampir satu desa ya. Sisa beberapa orang doang yang Kristen kan gitu kan. Terbalik jadi ya. Nah, kalau saya hitung dari setelah saya masuk Muslim,
Terus kayak misalkan kan di sana itu ada yang sudah segede saya bahkan lebih, ada yang sudah tua udah nikah, ngomong bahasa Indonesia itu belum bisa. Nah dengan misalkan kita pulang bisa bahasa Indonesia jadi pada senang gitu di sana, anak-anaknya juga apa namanya pengen ke Bandung gitu. Kayak misalkan sekarang ini yang sudah ikut Ustaz Fajar ada berapa anak Oh, setelah ada. saya. Jangan dibahas nanti jadi masalah lagi. Jangan deh. Ya Jangan deh. maksudnya ada Oh, maksudnya udah yang ya, ikut saya itu sekitar ya 11 anak yang tapi memang itu orang tuanya ya, orang tuanya setuju. yes. Orang tuanya. Ada yang orang tua yang malah mualaf juga. Gitu. Karena memang apa ya di sana itu dakwah ya sambil berjalan juga. Contohnya kayak misalkan Idul Adha nih, ya sidang itu bukan hanya dibagi buat kakak yang muslim, semua bahkan satu desa bisa dikasih itu Ya, kayak sedikit kemarin kita sedikit. gara-gara yang di Malang Selatan banyak yang penasaran Islam gara-gara dilihat kok orang Islam ini baik-baik kalau kurban itu bagi-bagi gitu. Kalau kami yang Kristen Natal aja nggak pernah bagi apa-apa gitu kan. Jadi dari situ belajar penasaran. Ya kayak misalkan bapak saya juga cerita, ini misalkan tiap tahun itu kamu yang suruh nih mereka datang kasih daging gitu. Karena kami bukan muslim. Kata ya tapi saya muslim gitu kata saya, daging kamu di sana. Kasih udah terima aja Jadi, gitu. mungkin ada lagi yang mau disampaikan buat para penonton. Oh, dari saya mungkin buat yang belum dapat hidayah, kita doakan ya semoga nanti dapat hidayah, eh, dibuka jalannya, dikasih hidayah oleh Allah, dan juga yang sudah dapat hidayah diperkuat lagi, diperkokoh supaya tidak goyah. Amin. Tapi ada juga yang udah mualaf balik. Udah mualaf? Udah mualaf terus balik lagi ke agama lama. Untuk sementara belum ada. Yang di kampung kalian belum ada. Untuk sementara di kampung kita belum ada. Belum ada. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Nah yang kita takutkan itu ya. Ya, ini juga hampir kan kemarin kan kalau Iya, nggak hampir. nggak sampai ke situ, ya, tapi mungkin karena masih dijaga Allah ya. Iya. Kalau nggak mungkin. Dan ya mungkin itu yang saya bisa ambil dari apa ya pengalaman mualaf memang tidak mudah. Oh, besar ujian, tapi ketika kita ngelewatin itu kita makin kuat. Kita makin kuat. Bahkan kemarin saya mau pulang Ustadz bilang begini, Ustadz ya apa masih ragu jangan-jangan tauhid kamu masih ini kan saya Ustadz sekarang saya muslim saya mau sampai sana mau dipotong pun saya mati dalam keadaan muslim Ustadz. Iya, tapi jangan mencobai diri sih. Iya. Jangan mencobai diri. Karena banyak orang itu kan merasa dia kuat. Iya. Betul. Jadinya jatuhnya nanti sombong. Iya. Bahaya. Mending jangan inilah, jangan dekat-dekat. Amin. Sama kayak saya gitu kan. Saya tuh paling nggak suka mencobai diri gitu. Bukannya karena nggak yakin sama diri gitu. Karena saya merasa kalau nanti kita terlalu takabur, bahaya Ya, gitu. bahaya betul betul. Ya, semoga yang misalkan yang di kampung yang mualaf-mualaf juga makin kuat. Imannya. Amin. Dan juga semoga dakwah kita lancar ya. Pasti cita-cita juga itu pertama untuk keluarga. Itu cita-cita dari saya sendiri dari doa-doa walaupun untuk saat ini saya rasa kita masih perang agama ya. Perang dalam doa maksudnya. Di mana saya pasti perlu untuk keluarga supaya kalau bisa dapat hidayah dan keluarga juga banyak berdoa saya supaya Balik. balik lagi tapi saya nggak balik. Amin. Eh, ya dakwah kita untuk sementara kita masih cari modal dan kita pulang insya Allah kita akan berdakwah. Mantap. Semoga OE Ekam bisa seperti OE ya. Amin amin amin. Islamic Centernya juga gitu kan. Dan ya Islamnya jadi makin banyak, makin Makin ramai banyak. dan dari situ istilahnya bisa menular ke desa-desa yang lain. Amin. Ya. Mungkin itu aja. Makasih nih buat teman-teman yang udah nyimak ya. Makasih atas waktu buat Lucius sama Fajar. Ya, makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan. Waalaikumsalam.